Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, di mana kali ini kita akan membahas tentang SOAR analysis, strength, opportunities, aspiration, result, atau analisis SOAR. Berbicara tentang SOAR analisis, tidak bisa dilepaskan dari analisis SWOT. Di mana analisis SWOT itu merupakan analisis yang diawali dengan melakukan review pernyataan visi dan misi, yang dilanjutkan dengan review terhadap tujuan, sasaran, strategi, rencana, dan kebijakan yang ada. Setelah dilakukan review terhadap situasi saat ini dan masa lalu, mulailah dilakukan analisis SWOT. Pada analisis SWOT, analisis lingkungan yang dilakukan adalah analisis lingkungan internal dan eksternal, di mana terfokus pada dua hal, yaitu faktor-faktor yang sangat bermanfaat dan faktor yang sangat membahayakan. Sehingga dalam analisis SWOT terdapat 4 elemen kunci, yaitu strength, weakness, opportunities, dan threat. Strength merupakan faktor internal yang sangat bermanfaat, sedangkan weakness faktor internal yang membahayakan. Di sisi eksternalnya, opportunity merupakan faktor eksternal yang sangat bermanfaat. Sebaliknya, threat merupakan faktor eksternal yang sangat membahayakan. Sementara untuk SOAR analisis dimulai dengan penyelidikan strategik dan dilanjutkan dengan apresiasi. Sehingga pada analisis SOAR mengkombinasikan time frame, strategic inquiry untuk masa kini, appreciate intent untuk masa depan, dan scope. Time frame-nya dipandang dalam dua sisi, yaitu masa kini dan pandangan ke depan. Sementara dari lingkupnya ada internal dan eksternal. Kombinasi internal saat ini merupakan strength, sedangkan scope eksternal masa kini ditandai dengan munculnya elemen opportunity. Lingkup internal masa depan ditandai dengan munculnya elemen aspiration, sedangkan lingkup eksternal masa depan ditandai dengan munculnya elemen result. Baik analisis SWOT maupun SOAR analisis memiliki landasan yang sama, yaitu bukan tentang alurnya semata, tetapi kemampuan dalam menentukan indikator di masing-masing elemen. Dengan melihat matrik yang ada, kita bisa simpulkan bahwa modal SOAR itu mengubah analisis SWOT yang sudah sangat mapan dalam faktor-faktor kekurangan dan ancaman menjadi faktor-faktor aspirasi yang dimiliki perusahaan dan hasil atau result terukur yang ingin dicapai. Tidak digunakannya kelemahan dan ancaman merupakan alasan bahwa faktor kekurangan dan ancaman dapat memunculkan perasaan negatif bagi anggota organisasi, sehingga dapat menurunkan motivasi untuk berbuat yang terbaik. Oleh karena itu, analisis SWOT menghilangkan faktor-faktor yang sangat membahayakan, atau bisa juga dikatakan mengabaikan faktor yang membahayakan. Kita bisa melihat beberapa perbedaan antara analisis SWOT dan SOAR. Yang pertama, SWOT fokus pada kelemahan dan gangguan, itu kelemahan dan ancaman. Sedangkan SOAR fokus pada kekuatan dan peluang, atau hanya berbicara tentang hal-hal yang bermanfaat. Yang kedua, analisis SWOT fokus pada kompetisi yang diarahkan untuk menjadi lebih baik. Sedangkan SOAR fokus pada kesanggupan menjadi yang terbaik.
Analisis SWOT berusaha untuk meningkatkan pendapatan, sedangkan SOAR lebih dititik beratkan pada inovasi dan peningkatan nilai. Yang berikutnya, SWOT menghindari pesaing dan membiarkan pemegang saham, sementara SOAR melindungi pemegang saham. Yang kelima, SWOT fokus pada analisis perencanaan ke depan. Sedangkan SOAR fokus pada perencanaan untuk selanjutnya sampai kepada implementasi. Yang terakhir, SWOT itu memperhatikan celah, sedangkan SOAR memperhatikan hasil. Kita juga bisa membuat matriks SWOT, yaitu mengkombinasikan faktor internal dengan eksternal sehingga muncul strategi SO, WO, ST, WT. Di mana dalam analisis SWOT, langkah awal adalah menentukan positioningnya untuk selanjutnya memilih salah satu strategi yang ada. Ketika ada di posisi SO, maka strategi yang dipakai adalah SO juga, yaitu memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang yang ada. Demikian juga untuk WO, ST, WT. Sedangkan analisis SOAR mengkombinasikan time frame, yaitu masa kini dan yang akan datang, dengan lingkup internal eksternal dalam sisi yang positif. Sehingga akan muncul matriks SA, OA, SR, OR. Kondisi masa kini dipakai sebagai landasan untuk meraih hasil. Sehingga keempat elemen strategi yang ada dijalankan seluruhnya. Meskipun SWOT menggunakan pendekatan yang positif, tetap saja punya kekurangan. Keuntungan dari analisis SWOT yang pertama, tidak hanya menganalisis situasi, tetapi membantu menetapkan tujuan dan target untuk dicapai. Yang kedua, melihat ke depan dan positif atau optimis. Yang ketiga, berorientasi aksi. Sedang kelemahannya, kadang-kadang aspirasi agak berlebihan. Seringkali tidak melakukan analisis mendalam tentang pasar atau pelanggan. Akibatnya, membuat kita terlalu fokus pada yang positif sehingga bisa mengarah kepada sesuatu yang salah. SWOT analisis dimulai dari menentukan indikator-indikator dari setiap elemen, yang dilanjutkan dengan menentukan matriks SWOT, dan terakhir proses atau framework dari SWOT analisis itu sendiri. SWOT analisis memunculkan indikator-indikator yang merupakan landasan paling penting dalam melakukan analisis, yaitu kemampuan kita secara objektif menentukan indikator-indikator yang ada di setiap elemen analisis. Yang pertama, strength analysis. Bisa ditentukan indikatornya dengan menjawab pertanyaan apa sebenarnya aset kita yang terbaik. Apa yang sudah baik, apa keunggulan yang dimiliki. Indikator pada elemen opportunities menjawab pertanyaan peluang pasar yang paling besar yang kita miliki. Apa peluang terbaik? Elemen aspirasi ingin menjawab apa sih sebenarnya harapan kita di masa yang akan datang. Sedangkan elemen result menjawab pertanyaan apa sebenarnya ukuran-ukuran hasil yang harusnya dicapai. Dengan keempat elemen yang ada, selanjutnya kita bisa membuat matriks. Caranya yaitu membuat daftar indikator yang sudah kita tentukan sebelumnya, baik indikator strength, opportunity, aspiration, result. Setelah itu kita potongkan. Untuk indikator aspiration, harapan atau untuk masa kini, saat ini, kita bisa menggunakan strategi SA, yaitu gunakan kekuatan untuk mewujudkan aspirasi. Sedangkan faktor eksternal yang masa kini, yaitu memanfaatkan peluang untuk mewujudkan aspirasi.
Buatlah kombinasi indikator peluang dengan indikator harapan. Faktor masa kini inilah sebenarnya yang bisa dijadikan landasan atau dasar untuk menentukan strategi masa depan, yaitu SR. Gunakan kekuatan indikator-indikator di kekuatan internal untuk mencapai ukuran hasil di masa yang akan datang. Yang berikutnya elemen OR. Manfaatkan peluang untuk mencapai ukuran hasil. Sehingga di sini strateginya nanti ada poin-poin strategi. Meskipun dalam bentuk matrik, tetapi di SWOT strategi itu tidak memilih salah satu, melainkan ada urutannya. Untuk masa kini ada SA dan OA, manfaatkan peluang dan kekuatan internal untuk meraih harapan, aspiration. Berlanjut memanfaatkan peluang dan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mencapai hasil. Tahapan SWOT analisis dimulai dengan menentukan keputusan memilih SWOT sebagai alat analisis. Kita lakukan tahap pertama, yaitu strength. Menentukan strength-nya, kekuatan kita. Penyelidikan tentang kekuatan-kekuatan yang dimiliki organisasi dengan menggunakan internal analysis. Tahap berikutnya yaitu external analysis opportunity. Analisis terhadap peluang eksternal, co-creative value, dan visi mission. Yaitu dengan melakukan imajinasi, merancang masa depan yang diharapkan. Nilai-nilai diperkuat, visi dan misi diciptakan. Sasaran jangka panjang dan alternatif strategi dan rekomendasi diumumkan. Dilakukan inovasi perencanaan bersama sasaran jangka pendek, rencana taktikal, dan fungsional program, sistem, dan struktur yang terintegrasi untuk mencapai tujuan masa depan yang diharapkan. Disinilah tempatnya menentukan strategic initiative atau strategi guna tercapainya hasil terbaik yang terukur. Dalam posisi ini perlu pelibatan karyawan untuk diberi inspirasi melalui sistem pengakuan dan penghargaan. Libatkan stakeholder dalam menentukan strategi yang akan digunakan guna pengembangan usaha dan demi kelancaran masa depan usaha sehingga untuk menemukan hasilnya. Dalam fase ini, pandangan-pandangan dari setiap organisasi dihargai. Ukuran-ukuran yang dikemukakan setiap elemen organisasi dihargai. Penyelidikan juga dilakukan guna memahami secara utuh nilai-nilai yang dimiliki oleh para anggota organisasi, serta hal-hal terbaik yang pernah terjadi di masa lalu. Tahapan analisis SWOT, strength, opportunity dengan imagine-nya, aspiration melalui inovasi, dan result melalui inspire to implement, tidak berhenti begitu saja, melainkan harus continuous improvement. Ini adalah bahasan awal tentang SWOT analisis yang masih perlu dilakukan pendalaman pada bahasan-bahasan berikutnya. Demikianlah sekilas tentang analisis SWOT sebagai awal pengenalan SWOT analisis. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.